Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini masih membahas seri Lebih Baik Mati, bagian yang ke-20, dengan judul Gaya Hidup di Akhir Zaman, bagian yang kedua. Kemarin kita sudah membahas ada 8 gaya hidup yang seharusnya kita miliki. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Nah, poin yang ke-9 yang ingin saya bagikan hari ini adalah penting sekali bagi kita untuk memiliki sebuah pemikiran bahwa ini adalah hari terakhir kita. Mengapa? Karena jika kita berpikir demikian, pastilah kita melakukan segala sesuatu yang terbaik dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Benarkah demikian? Ya, tentu saja. Sekarang coba kita perhatikan. Jika ada seseorang yang sudah tahu kapan dia meninggal, biasanya mereka akan lakukan yang terbaik. Contohnya, mereka akan meminta maaf kepada orang lain, ataupun mereka mulai berbuat baik yang sebelumnya mereka tidak pernah lakukan. Seandainya kita semua memiliki hal yang demikian, tentulah dunia ini akan lebih baik lagi. Tak heran, pena inspirasi mencatatkan bahwa kita harus berjaga-jaga dan bekerja, serta berdoa, seakan-akan inilah hari terakhir yang diberikan kepada kita. Dicatatkan di dalam buku Testimonies for the Church volume yang kelima, halaman 200, paragraf yang ketiga. Begitu juga dicatatkan di buku yang sama, volume yang ketujuh, halaman 44, paragraf yang kelima. Jangan berhitung secara bulanan atau tahunan, itu bukanlah hakmu. Satu hari yang singkat diberikan kepadamu, seolah-olah itulah hari yang terakhir di bumi ini. Bekerjalah selama jam-jam hari itu bagi Tuhan. Dari sini kita diingatkan bahwa setiap hari, bahkan mungkin setiap detik, kita harus berpikir bahwa mungkin ini detik terakhir kita atau hari terakhir kita. Itulah sebabnya kita harus bersyukur jika hari ini kita masih bisa hidup. Dan tentu saja, inilah yang seharusnya menjadi gaya hidup kita, cara berpikir kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Jadi, persiapkan diri kita setiap hari. Ini adalah poin ke-9 yang ingin saya bagikan. Poin yang ke-10 adalah pemeliharaan hari Sabat yang sungguh-sungguh. Nah, kita sudah pernah membahasnya pada bagian yang ke-17 mengenai tanda Tuhan dan juga tanda binatang. Jika tanda Tuhan adalah hari Sabat, maka memelihara hari Sabat itu menjadi satu hal yang harus kita lakukan, khususnya menjadi gaya hidup kita di akhir zaman. Mengapa memelihara hari Sabat itu menjadi satu hal yang penting? Karena penggoncangan yang hebat sudah mulai berlaku dan akan terus berlangsung. Dan puncak dari pengguncangan ini terjadi ketika pemeliharaan hari Minggu dipaksakan. Dan mereka yang memelihara hari Sabat akan diancam untuk dibunuh. Kita sudah membahasnya pada Undang-Undang Hari Minggu. Nah, kemarin kita sudah pelajari bahwa semua orang yang memelihara hari Sabat akan dibenci dan juga dianggap sebagai penyebab utama dari malapetaka ataupun bencana yang masih tetap terjadi. Jadi janganlah heran jika banyak orang pada akhirnya akan membenci umat-umat Allah, orang-orang yang tetap memelihara hari Sabat, yaitu hari ke-7, hari Sabtu. Pertanyaannya bagi kita adalah, sampai di mana saat ini ya kita sebagai umat Tuhan menekankan pentingnya pemeliharaan hari Sabat? Saya akan memberitahukan bahwa saat ini pemeliharaan hari Sabat di kalangan umat Tuhan itu semakin luntur. Banyak yang tidak setia memelihara hari Sabat karena sudah menjadi satu kebiasaan bagi mereka untuk tidak memelihara hari Sabat. Dan tentu saja pada akhirnya orang-orang tidak akan merasa bahwa itu adalah satu dosa yang keji saat kita tidak memelihara hari Sabat. Itulah sebabnya perlu sekali saat ini kita menyelidiki kembali akan nasihat dan amaran dari firman Tuhan mengenai hari Sabat.
Sekarang kita akan membaca dari Lukas 4 ayat yang ke-16, yaitu Yesus dikatakan, "Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab." Artinya Yesus sendiri setiap hari Sabat pergi beribadah dan juga membaca Alkitab. Selain itu, apalagi yang kita bisa lakukan di hari Sabat? Tentu saja kita boleh berbuat baik pada hari Sabat. Di mana ayatnya? Di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-12. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi hari Sabat ini harus kita mengerti. Dan juga saat kita mengerti apa saja yang kita bisa lakukan di hari Sabat, contohnya Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, artinya berbuat satu kebaikan untuk menolong orang lain, itu tidaklah dilarang. Di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, bab yang ke-6 dengan subbab judul Pemeliharaan Sabat yang seksama. Di sana dicatatkan bahwa orang sakit harus dirawat. Kebutuhan orang yang berkekurangan harus dipenuhi. Jadi tentu saja merawat orang yang sakit, menolong orang lain, tentu saja itu diperbolehkan pada hari Sabat. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja yang tidak seharusnya kita lakukan di hari Sabat. Di dalam buku Child Guidance, halaman 529 paragraf yang ketiga dicatatkan, memperbincangkan perkara-perkara duniawi atau melibatkan diri dalam percakapan yang sia-sia dan yang lucu-lucu merupakan pelanggaran atas hukum yang keempat. Jadi artinya, bisa saja kita ini hari Sabat datang ke gereja, kita beribadah, bahkan mungkin berjam-jam kita datang di gereja ataupun ada di gereja. Tetapi, jika di dalam gereja kita masih suka menggosip, di dalam gereja kita masih sering memperbincangkan perkara-perkara duniawi, memikirkan perkara-perkara duniawi, bahkan mungkin kita mengadakan sebuah lelucon di sana. Ingatlah, itu pun merupakan pelanggaran akan hukum yang keempat. Tak heran dikatakan bahwa pemeliharaan hari Sabat di kalangan umat Tuhan semakin luntur. Bagi kita yang mungkin sudah memelihara hari Sabat, yang sudah beribadah pada hari Sabat, bisa saja kita masih menyakiti hati Tuhan. Kita masih melanggar hukum yang keempat oleh karena kita tidak sungguh-sungguh di dalam memelihara hari Sabat. Di saat kita sering menggosip, mungkin berbincang-bincang mengenai perkara-perkara duniawi pada hari Sabat. Dan hal itu akan menjadi kebiasaan jika kita tidak ubah mulai dari sekarang. Lalu bagaimana dengan bersekolah pada hari Sabat? Di dalam buku Nasihat bagi Sidang, halaman 43 paragraf yang keempat dicatatkan bahwa beberapa dari anggota kita telah menyuruh anak-anak mereka bersekolah pada hari Sabat. Ada orang tua yang mencoba membenarkan tindakannya dengan mengutip perkataan Kristus bahwa boleh berbuat baik pada hari Sabat. Tetapi, pertimbangan yang sama akan membuktikan bahwa orang boleh bekerja pada hari Sabat, sebab mereka harus mencari nafkah bagi anak-anak mereka. Dan tidak akan ada batasnya, tidak ada garis pemisah untuk menunjukkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi kita perlu berhati-hati dengan kata-kata boleh berbuat baik pada hari Sabat. Kita harus sungguh-sungguh menyelidiki firman Tuhan, menyelidiki lagi apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kita lakukan. Nah, kali ini saya akan baca dari buku yang sama, Nasihat bagi Sidang, halaman 43 paragraf yang ke-7. Di sana dicatatkan, jika orang tua mengizinkan anak-anak mereka mendapat pendidikan dengan dunia dan menjadikan Sabat itu menjadi suatu hari yang biasa saja, maka meterai Allah tidak dapat mereka peroleh. Mereka akan dibinasakan dengan dunia. Dan bukankah orang tua bertanggung jawab atas darah mereka? Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua sungguh-sungguh mengajarkan kepada anak kita tentang pentingnya penurutan akan hari Sabat.
Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam memelihara hari Sabat. Satu kutipan terakhir yang ingin saya bagikan untuk poin mengenai hari Sabat ini, yaitu di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman halaman 56 paragraf yang kedua. Bapa Semawi kita ingin agar melalui pemeliharaan hari Sabat, manusia tetap mengenal dirinya. Ia rindu agar Sabat mengarahkan pemikiran kita kepadanya sebagai Allah yang benar dan hidup, dan agar melalui pengenalan akan Dia, kita beroleh hidup dan kedamaian. Inilah salah satu gaya hidup yang seharusnya kita miliki sebagai umat-umat Tuhan. Poin berikutnya yaitu poin yang ke-11, yaitu bagaimana gaya hidup kita di akhir zaman ini. Kita harus bijaksana di dalam mengelola harta benda dan juga janganlah kita menjadi hamba uang. Sebagai umat Tuhan kita diminta untuk tetap setia di dalam mengelola harta benda kita. Mengapa? Karena di dalam buku Counsels on Stewardship halaman 22 paragraf yang pertama dicatatkan, tidak ada yang bisa masuk ke surga yang tabiatnya dicemari oleh noda mementingkan diri sendiri yang kotor. Karena itu Allah menguji kita sekarang dengan mempercayakan kepada kita harta yang fana, di mana cara kita menggunakannya bisa menunjukkan apakah kita dapat dipercaya dengan kekayaan-kekayaan yang kekal. Jadi dari sini kita diingatkan, penting sekali bagi kita untuk bisa mengelola harta benda yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Jadi mulai hari ini, marilah kita mulai dengan bijaksana mengatur uang yang akan kita keluarkan. Saya mempunyai satu kesaksian yang nyata yang saya rasakan, dan saya tidak tahu apakah teman-teman di sini juga merasakan hal yang sama. Pernahkah teman-teman merasakan uang 100.000 untuk di mall ataupun untuk belanja? Nilainya sangat kecil dan kita bisa mengeluarkan uang itu dengan cepat. Tetapi uang yang sama yaitu 100.000, nilainya bisa menjadi sangat besar saat kita akan memberikannya ke gereja ataupun digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Pernahkah teman-teman merasa demikian? Karena saya merasakan bahwa itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan saat saya membaca kutipan tadi, saya pun diingatkan bahwa setiap harta benda yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, gunakan itu dengan sebijaksana mungkin dan gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan sampai kita lebih mementingkan diri kita sendiri, kepentingan kita, keegoisan kita, kehendak kita, kedagingan kita di dalam menghabiskan uang. Tetapi pikirkan juga pekerjaan Tuhan yang membutuhkan harta benda kita dan tentu saja talenta-talenta yang kita miliki untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan masih mengenai harta benda ataupun uang kita ataupun kekayaan, ada ayat yang ingin saya bagikan, yaitu di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi dari ayat ini kita diingatkan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan dengan kita mencintai uang,
kita akan memburu uang apapun caranya. Bisa jadi hari Sabat pun kita akan tetap bekerja. Oleh karena kita ingin kaya dan kita cinta uang. Dan akhirnya kita menyimpang dari iman. Nah, sekarang mungkin kita bertanya, lalu apa hubungannya dengan nanti di akhir zaman? Masih ingatkah kita tentang tanda Tuhan dan tanda binatang, dan juga undang-undang hari Minggu? Nah, pada akhirnya kita akan memilih antara kita mau mengabaikan tuntutan tegas dari firman Allah atau kita kehilangan kebebasan. Jadi di dalam buku peristiwa-peristiwa akhir zaman, bab yang ke-6 dicatatkan kalau kita mengorbankan firman Allah. Jadi ceritanya kalau misalnya saat kita tadi memilih ya, kita memilih mengorbankan firman Allah. Saya lanjutkan baca. Kalau kita mengorbankan firman Allah dan menerima adat dan kebiasaan manusia, kita mungkin masih diizinkan hidup di antara orang-orang, bebas berjual beli dan hak-hak kita dihargai. Tetapi, kalau kita mempertahankan kesetiaan kita terhadap Allah, itu harus dengan mengorbankan hak-hak kita di antara manusia. Karena musuh-musuh hukum Allah telah bersekutu untuk menghancurkan kebebasan berpendapat dalam soal-soal iman rohani dan pengekangan hati nurani manusia. Dilanjutkan di bacaan ini bahwa setan menawarkan kepada manusia kerajaan-kerajaan dunia kalau mereka mau menyerahkan kekuasaan kepadanya. Banyak orang yang melakukan ini dan mengorbankan surga. Jadi, biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki gaya hidup yang bisa mengelola uang ataupun harta benda kita dengan bijaksana. Dan kita memiliki gaya hidup juga yang secukupnya. Janganlah kita cinta akan uang. Bukan berarti kita tidak boleh mencari uang, tetapi janganlah kita cinta uang. Karena setan pun bisa menggunakan ini untuk membuat kita tunduk kepadanya. Ingat pembahasan kita pada bagian yang ke-19, salah satu pendorong untuk undang-undang hari Minggu adalah penyogokan atau penyuapan. Jadi uang ini sangat berperan penting juga. Oleh karena itu, marilah kita gunakan uang kita dengan bijaksana. Inilah poin ke-11 dari gaya hidup di akhir zaman. Mari kita masuk poin yang ke-12, yaitu pentingnya perbaktian keluarga. Nah, di dalam perbaktian keluarga ini dikatakan, hendaklah acara-acara kebaktian keluarga itu singkat dan penuh semangat. Bagaimana agar singkat dan penuh semangat? Dikatakan, biarlah sang ayah memilih satu bagian kitab suci yang menarik dan mudah dipahami. Beberapa ayat saja sudah cukup untuk menyajikan satu pelajaran yang bisa dipelajari dan diamalkan sepanjang hari itu. Dan orang yang memimpin dalam doa, janganlah mendoakan tentang segala hal, melainkan harus mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan dengan kata-kata yang sederhana. Jadi perbaktian keluarga ini penting agar kita bisa mempersiapkan diri kita untuk suka di dalam beribadah. Dan kita menyadari bahwa ibadah itu adalah satu hal yang sangat menyenangkan. Dan itu harus dibiasakan mulai dari rumah tangga kita sendiri. Inilah poin yang ke-12. Dan sekarang kita masuk poin yang ke-13, yaitu puasa, atau kita menghindari dari hiburan-hiburan dunia. Jika kemarin kita sudah membahas ya, kita harus puasa. Puasa itu artinya bukan berarti kita tidak makan, tidak minum sama sekali. Tetapi bagaimana kita puasa menghindari makanan-makanan yang merangsang, yang sudah dijelaskan. Nah, puasa itu juga tidak hanya berbicara mengenai makanan. Sebenarnya ada banyak hal. Tapi saya hanya ingin membahas puasa dari hiburan dunia. Nah, apa saja contohnya hiburan-hiburan dunia yang seharusnya kita juga hindari, yaitu tontonan-tontonan dunia yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Permainan ataupun game-game yang sekarang lebih booming atau kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk game dibandingkan untuk membaca firman Tuhan. Bahkan kita sudah tidak tertarik lagi membaca firman Tuhan.
Ataupun mungkin musik, kita mendengarkan musik sehingga kita lupa untuk berdoa. Jadi saya ingin membacakan satu kutipan terlebih dahulu mengenai rekreasi. Ya, mungkin orang berkata, kami juga butuh hiburan ataupun kita butuh rekreasi. Tetapi rekreasi ini berbeda dengan hiburan atau recreation, it's different ya. Ini berbeda dengan yang namanya entertainment seperti itu. Jadi rekreasi ini sebenarnya tidak salah kalau dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan jasmani dan pikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita tahu bahwa hal-hal yang kita lakukan atau yang mungkin kita anggap ini rekreasi ya atau hiburan, yaitu dengan kita nonton film drama lah ya kan, atau kita bermain game dan lain-lainnya, ini nih hiburan yang Kristus izinkan atau tidak. Nah, di dalam buku Messages to Young People halaman 386 dikatakan bahwa hiburan apapun yang kamu bisa ikuti sambil memohon berkat Allah atasnya dengan iman itu tidak berbahaya. Tetapi hiburan manapun yang membatalkan kamu mengadakan doa pribadi, berserah pada mezbah permintaan doa, atau ikut ambil bagian dalam persekutuan doa, hiburan itu tidaklah aman, melainkan berbahaya. Artinya, kalau hiburan itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, dan kita bisa memohonkan berkat kepada Tuhan sambil melakukan hal tersebut, maka itu adalah satu hiburan yang kita boleh ikuti, atau satu rekreasi yang benar yang Tuhan izinkan. Tetapi jika ada hiburan-hiburan yang akhirnya membuat kita tidak tertarik lagi dengan firman Tuhan, mulai berkurang ketertarikan kita, bahkan kita tidak bisa mengadakan doa-doa pribadi, kita harus berhati-hati. Salah satu yang dikatakan juga berbahaya adalah televisi dan bioskop. Mungkin jika hari ini kita mungkin televisi mungkin tidak terlalu sering ya, sekarang kita masih sering menonton melalui YouTube. Tetapi bioskop mungkin masih ada sampai sekarang. Nah, di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman dicatatkan bahwa di antara sumber-sumber kepelesiran yang paling berbahaya adalah bioskop. Mengapa? Karena secara singkatnya di bioskop itu ada kebiasaan ataupun kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Selain itu, tontonan yang kita tonton pun belum tentu itu hal-hal yang baik. Mari kita perhatikan apa yang kita tonton. Bukan hanya di bioskop, bahkan saat ini saat kita mungkin menonton di YouTube. Nah, di dalam buku Messages to Young People halaman 398 juga dituliskan, tidak bakal ada permohonan akan berkat Allah selama jam yang digunakan di bioskop atau ruang dansa. Tidak ada orang Kristen yang ingin mati di tempat seperti itu. Tidak ada yang ingin kedapatan berada di sana bila mana Kristus datang. Jadi sahabat-sahabatku yang terkasih, entah itu tontonan, entah itu game, musik, atau apapun, hiburan apapun yang membuat kita tidak bisa memohon berkat Tuhan, membuat kita tidak tertarik lagi dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus hindari. Dan ini harus menjadi gaya hidup kita, yaitu puasa atau menghindari hiburan-hiburan dunia yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Sekarang mari kita masuk bagian yang ke-14. Gaya hidup berikutnya yang harus kita miliki yaitu jangan hanya kita memikirkan penampilan luar, tetapi kita harus memikirkan bagaimana memperindah karakter kita. Kita tidak bisa memperindah karakter kita dengan perhiasan yang mewah, make up, ataupun yang lainnya. Tetapi dengan cara kita mempelajari firman Tuhan, sehingga kita bisa melihat cacat celah daripada karakter kita. Lalu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta Tuhan membantu kita, menolong kita, agar kita bisa diubahkan seturut dengan kehendak-Nya. Ada ayat yang ingin saya bagikan, yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga hingga yang keempat. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah.
Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi Alkitab pun sudah mengingatkan kita untuk kita lebih banyak menghiasi diri kita dengan karakter yang baik, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari Tuhan. Jadi inilah gaya hidup yang harus kita miliki, yaitu memperindah karakter kita hari demi hari. Sekarang mari kita bahas gaya hidup yang ke-15, yaitu kita harus mempunyai gaya hidup untuk menerbitkan, mencetak, dan juga membagikan kepada banyak orang bahan-bahan cetak. Seperti yang dituliskan di dalam buku Testimonies for the Church volume yang ke-9, halaman 230 paragraf yang ke-4. Kebenaran yang sebenarnya harus dibicarakan melalui risalah-risalah dan traktat-traktat, dan ini harus disebarkan bagaikan daun-daun di musim gugur. Risalah ini seperti pamflet, atau mungkin bahasa sederhananya ya, seperti brosur ya, kita harus sebarkan. Dan kita bisa bayangkan, musim gugur itu berapa banyak daun yang gugur? Tentu sangat banyak. Dan itulah kita harus bagikan seperti daun di musim gugur. Nah, selain daripada brosur ataupun traktat, ada juga buku-buku yang harus kita sebarluaskan. Kira-kira apa saja? Di dalam buku Culpert Your Ministry halaman 123 paragraf yang pertama dicatatkan bahwa buku-buku para nabi dan bapa, Daniel dan Wahyu, serta kemenangan akhir sekarang ini diperlukan lebih dari waktu-waktu yang lalu. Buku-buku ini harus disebarluaskan karena kebenaran-kebenaran yang ditekankannya akan membuka mata banyak orang yang buta. Jadi teman-teman, penting sekali kita menyebarluaskan buku-buku cetak seperti buku para nabi dan bapa, lalu ada Daniel dan Wahyu, dan juga buku kemenangan akhir. Selain ketiga buku itu, juga dicatatkan bahwa buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus dan juga buku kerinduan segala zaman harus kita sebarkan atau bagikan. Jadi inilah gaya hidup yang harus kita miliki, yaitu menyebarluaskan buku-buku tersebut dan juga traktat-traktat kita bisa bagikan seperti daun di musim gugur. Sekarang mari kita bahas gaya hidup yang terakhir, yaitu yang ke-16, dan ini adalah yang paling penting, yaitu tinggikan firman Allah. Jadi sebenarnya bukan perasaan yang bisa mempengaruhi orang banyak agar menuruti kebenaran, tetapi melalui firman itu. Oleh karena itu, khotbahkanlah firman Tuhan, tinggikanlah firman Tuhan di atas segala-galanya, di atas tradisi manusia, dan biarlah kita bisa melihat bagaimana firman itu yang membuat kita berdiri dengan aman. Inilah beberapa gaya hidup yang bisa kami bagikan. Dan mungkin jika ada kebiasaan-kebiasaan di antara kita yang masih salah, marilah kita mulai berbenah mulai dari sekarang. Ingat, janganlah kita melihat kepada orang lain atau menunjuk kesalahan orang lain, tetapi lihatlah kepada diri kita sendiri, apa yang harus saya benahi atau perbaiki. Kiranya kita semua bisa menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, seperti yang dicatatkan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.